Baik, kita lanjutkan ya, pembahasan untuk soal nomor 6. Nah, di nomor 6 ini kita masuk ke materi sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat. Pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar di bawah ya adalah kita perhatikan di sini daerah yang diarsir ini dibatasi oleh dua kurva ya. Kurva yang pertama adalah kurva linear garis lurus, ini kita kasih tanda ini kurva pertama sebagai batas pertama. Nah, batas yang keduanya adalah parabola ya, yang menghadap ke atas. Nah, kita batasi ini katakanlah batas yang kedua ya, ini parabola. Oke, langkah pertama kita cari persamaannya dulu ya, fungsi dari garis lurus ini. Ya, kita perhatikan dia melalui dua titik. Titik yang pertama adalah 6,0 dan 0,-4. Jadi motong sumbu X di 6 X-nya dan motong sumbu Y di Y sama dengan min 4. Maka nanti persamaannya tinggal kita mulai dari perpotongan dengan sumbu Y. Jadi min 4 ya, min 4X tambah motong sumbu X di 6 jadi 6Y ya, sama dengan ya min 4 kali 6 jadi minus 24. Nah, seperti ini. Kita lihat biasanya opsinya itu koefisien X-nya positif ya. Jadi kita kalikan dikali dengan atau boleh langsung dibagi dengan minus 2. Jadi ruas kiri dan kanan kita bagi dengan min 2. Maka kita peroleh ini menjadi 2X. Ini menjadi min 3Y. Kemudian dibagi min 2 menjadi plus 12. Nah, ini ya persamaan garis lurusnya. Nah, sekarang karena dipinta pertidaksamaan, berarti kita perhatikan daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir ini ada di sebelah kiri garis ya. Kalau kita perhatikan sebelah kiri garis, kalau garisnya kita perpanjang ya, nah maka arsirannya di sebelah kiri dengan koefisien X-nya positif. Maka kalau ada sebelah kiri tandanya harusnya kurang dari sama dengan. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi boleh juga daerah yang diarsir ini cari titik yang berada di daerah yang diarsir. Katakanlah titiknya di sini ya. Kita misalkan ada titik di sini ya. Kalau di sini katakanlah ada titik 0 min 6,0 ya. Nah, kita cek titik min 6,0. Nah, harusnya dia memenuhi, kalau benar dia kurang dari. Ya, coba kita substitusikan. X-nya ganti min 6, Y-nya ganti 0. Jadi 2 kali min 6. Min 6 ya dikurang 3 kali 0. Nah, kita lihat sama dengan 12. Ya, kita bikin tanda sama dengan dulu. 2 kali min 6 minus 12 dikurang 0. Nah, seperti ini kan. Jadi kita punya min 12. Nah, min 12 dengan 12 tepatnya adalah kurang dari. Nah, seperti ini ya. Jadi lambangnya harusnya kurang dari. Oke, ini sebagai pertidaksamaan yang pertama. Oke, sekarang untuk yang kedua. Batas yang kedua adalah parabola. Parabola dengan puncak diinformasikan, maka rumusnya adalah Y min Y puncak sama dengan A dikali X min X puncak kuadrat. Dimana X puncak, Y puncaknya ini ada di 1, min 9. Ya, XP, YP-nya diketahui adalah 1, min 9. Kita tinggal substitusikan XP-nya 1, YP-nya min 9. Maka kita punya Y min 9 sama dengan A X min XP-nya 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kita punya Y plus 9 sama dengan A dikali X min 1 kuadrat. Kita simpan dulu karena kita harus mencari nilai A. Bagaimana cara mencari nilai A? Kita lihat ada satu titik lagi pasti yang diketahui atau yang dilalui oleh parabola. Selain titik puncak ini adalah titik perpotongan dengan sumbu Y ya, di titik 0,-7 ya, melalui ya parabolanya melalui 0,-7. Coba kita substitusikan X-nya 0, Y-nya min 7. Maka kita punya ya, kita ganti X-nya dengan 0, Y min 7. Jadi min 7 tambah 9 sama dengan A 0 min 1 kuadrat. Jadi kita punya 2 sama dengan A dikali
min 1 kuadrat 1 dikali A ya A, maka dapatlah A nya 2. Nah, sehingga kita tinggal masukkan ke sini ya, kita peroleh Y plus 9 sama dengan A nya 2, X min 1 kuadrat jadi X kuadrat minus 2X plus 1. Jadi Y plus 9 ini sama dengan 2X kuadrat min 4X tambah 2. Sehingga Y nya sama dengan 2X kuadrat minus 4X 2 dikurang 9 jadi minus 7. Nah, inilah persamaan parabolanya. Nah, sekarang di mana bentuk pertidaksamaannya? Nah, bentuk pertidaksamaan lebih kecil atau lebih besar? Kita lihat darah yang diarsir ada di bawah parabola aslinya nih. Kalau misalnya kita tidak ada garisnya, ya ada di bawah parabola, maka tandanya harusnya kurang dari. Boleh kita cek ya dengan titik yang sama, karena yang diarsir ini melalui titik 0,6. Min 6,0 ya. Kita masukkan ke sini. Y-nya ganti 0, X-nya ganti min 6. Jadi kita punya 0 ya. Katakanlah kita tandai sama dengan dulu. 2 kali min 6 kuadrat. Jadi min 6 dikuadratin kan 36 ya, kali 2 72. Min 4 dikali min 6 jadi plus 24 dikurang 7. Jelas ini lebih besar dari 0 ya, berarti 0 kecil dari angka ini. Jadi betul bahwa tandanya adalah kurang dari, sama dengan. Nah, seperti ini. Jadi kita tandain sehingga ya, sistem pertidaksamaannya ada dua pertidaksamaan. Yang pertama 2X min 3Y kurang dari sama dengan 12, dan yang kedua Y kurang dari sama dengan 2X kuadrat min 4X min 7. Coba kita lihat. 2X min 3Y kurang dari 12 ya, kalau seandainya kita coba ini kita kopas, kita kumpulkan di bawah ya. Nah, kita kumpulkan di bawah. Nah, seperti ini biar terlihat batas pertama, batas kedua atau sebaliknya. 2X min 3Y kurang dari 12, Y kurang dari 2X kuadrat min 4X min 7. Nah, ini nampaknya ada di opsi E ya. Nah, seperti ini. 2X min 3Y kurang dari 12, Y kurang dari sama dengan 2X kuadrat min 4X min 7. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kali ini, pembahasan nomor 7. Nah, kita diberikan fungsi fx, fungsi pecahan linear, ya, di mana x-nya tidak sama dengan min d per c, mempunyai asimtot datar y sama dengan 4, asimtot tegaknya x sama dengan min 2, dan fx ini fungsinya nanti kurvanya melalui titik 2,0. Jika faktor persekutuan dari A, B, C, dan D adalah 1, maka fungsi fx adalah oke. Nah, kita perlu ketahui bahwa untuk menentukan asimtot datar dari fungsi pecahan linear, jadi asimtot datar itu ya, asimtot ya, datar itu dapat ditentukan dengan cara menentukan limit tak hingga dari fungsi fx. Ya, fungsi fx-nya ini adalah ax tambah b per cx tambah d. Nah, ini kalau kita cari ya, asimtotnya, hasil dari limitnya, limit tak hingga, itu kita lihat pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Maka cukup kita ambil koefisien dari pangkat tertinggi, maka dapatlah hasilnya A per C. Sementara diketahui asimtot datarnya adalah Y sama dengan 4, maka A per C sama dengan 4. Sehingga dapatlah bahwa A sama dengan 4 kali C. 4C. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Kemudian untuk mencari asimtot tegak, ya, asimtot ya, tegak. Nah,
kita dari fungsi pecahan linear cukup kita ambil bagian penyebutnya ya. Jadi penyebutnya ini apabila sama dengan 0 maka dia terjadi asimptot tegak. Nah, penyebutnya adalah Cx tambah D, di mana X-nya diketahui sama dengan min 2, berarti min 2C tambah D sama dengan 0, sehingga dapatlah D-nya sama dengan 2C ya. Nah, ini 2C, jadi dapatlah persamaan kedua. Yang pertama A sama dengan 4C, D sama dengan 2C. Kemudian diinformasi lagi bahwa kurvanya melalui titik 2,0 ya, katakanlah kurva fx-nya ya. Kurva fx-nya ya ini melalui titik 2,0, artinya x-nya 2, y-nya 0. Kita substitusikan ke sini. Ini y-nya 0 sama dengan ax tambah b per cx tambah d, ganti x-nya dengan 2. Jadi kita punya 2a tambah b per 2C tambah D. Nah, karena hasilnya 0, maka penyebutnya kalau dikali 0 kan tetap 0. Maka pecahan itu akan sama dengan 0 apabila pembilangnya 0. Maka dapatlah 2A tambah B sama dengan 0. Sehingga B sama dengan minus 2A. Dapatlah persamaan yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan di sini bisa kita nyatakan dalam bentuk C ya. Karena tadi kita punya A-nya adalah 4C, maka B sama dengan ya, B sama dengan, jadi B-nya sama dengan min 2 dikali A, A-nya 4C, berarti B-nya sama dengan min 8C. Nah, jadi kita nyatakan dalam bentuk C semua. Nah, jadi A-nya 4C, B-nya 2C, B-nya min 8C. Karena diinformasikan faktor persekutuan dari A, B, C, dan D adalah 1, maka ya mudahnya kita ambil C sama dengan 1 pastinya. Karena kalau C-nya 2 atau 3 atau yang lainnya, maka nanti faktor persekutuannya nggak 1 ya. Jadi kita simpulkan bahwa C-nya 1. C-nya 1. Nah, kalau C-nya 1, maka berapa nilai A-nya? 4 kali 1 4. Kemudian berapa nilai D-nya? 2 kali 1 2. Kemudian berapa nilai B-nya? Min 8 kali 1 jadi min 8. Maka dari itu dapatlah fungsi fx-nya adalah ax tambah b, berarti 4x tambah b, b-nya min 8 per cx tambah d, 1x tambah d, d-nya 2. Nah, seperti ini. Inilah fungsi fx yang dimaksud. Dan ini kita lihat ada di opsi A ya, untuk soal nomor 7. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 8. Oke, nomor 8 kita baca dulu. Pembuatan BBM RON 92 dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pembuatan dari produksi BBM mentah menjadi setengah jadi, dilanjutkan dengan tahap produksi akhir menjadi BBM RON 92. Oke, jadi alurnya itu kalau kita tuliskan dari BBM mentah ya, BBM ya, mentah menjadi setengah jadi ya, katakanlah BBM ya setengah jadi. Kemudian dari BBM setengah jadi menjadi BBM ya, BBM RON 92. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, tahap produksi dari BBM mentah mengikuti fungsi. Nah, jadi dari BBM mentah menjadi setengah jadi ini menggunakan fungsi Y sama dengan 5/2X ya, tambah 15. Sementara sedangkan tahap akhir menjadi BBM RON 92 mengikuti fungsi ya, dari setengah jadi menjadi BBM RON 92 mengikuti fungsi GX ya,
fungsi Gx 4/5Y tambah 8. Nah, jika tersedia bahan mentah sebanyak 20 barel, nah, kita tuliskan di sini. Jadi di sini bahan mentahnya tersedia 20 barel. Nah, maka banyak BBM RON 92 yang dinyatakan dengan fungsi Gx tambah B, berarti A-nya ini B-nya, nah, dapat menghasilkan berapa liter, ya, dimana satu barel itu 159 liter. Oke, ini sama saja kita masuk ke materi fungsi komposisi, ya. Jadi pertama, untuk X sama dengan 20 barel, nah, kita akan memperoleh nilai Y, ya. Y ini adalah banyaknya BBM setengah jadi. Kalau kita substitusikan X-nya 20, maka kita punya 5/2 dikali 20 tambah 15. Nah, ini kan kalau dicoret, ya 20 bagi 2 adalah 10. 5 kali 10, 50 tambah 15 adalah 65. Berarti dapatlah 65 barel BBM setengah jadi. Setelah itu kita akan cari berapa banyak BBM RON 92 yang diproduksi jika Y-nya 65 barel. Nah, kita masukkan ke fungsi G, ya, maka fungsi G-nya ini sama dengan 4/5, Y-nya kita substitusikan 65, X-nya ini 20, ya, tambah 8. Nah, ini 65 bagi 5 adalah 13, ya. 4 kali 13, 52. 52 tambah 8 adalah 60. Satuannya masih barel. Ya, nah, sekarang kita konversi menjadi liter. Karena 1 liternya satu barelnya 159 liter, maka 60 barel adalah 60 dikali 159 liter. Nah, ini kalau kita hitung, diperoleh 9.540 liter. Oke, ya, jadi kita pilih untuk soal ini opsinya yang A, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas soal nomor 9. Diinformasikan kita nilai tan X, ya, sama dengan 1/3, di mana X-nya itu dari 0 sampai V/2, artinya X ada di kuadran pertama. Nah, seperti ini. Maka nilai perbandingan trigonometri berikut yang benar adalah, oke, dengan soal ini, langkah pertama mudahnya kita coba buat segitiga siku-siku, ya, dengan sudutnya adalah X. Tan X dikasih tahu di sini nilainya 1/3, ya. Perbandingan tan itu adalah depan bagi samping. Depannya 1, sampingnya 3. Ya, dengan bantuan Pitagoras maka sisi miringnya 1/1 ditambah 3/9. Maka sisi miringnya adalah akar 10. Maka dari perbandingan ini yang nilainya benar adalah, kita cek yang sin, ya, sin X, yang jelas tandanya semuanya positif karena di kuadran 1. Sin X itu depan bagi miring, ya, jadi 1 per akar 10, ya, harusnya 1/10 akar 10. Berarti nomor 9 opsi A salah. Kemudian opsi B secant X. Secant itu kebalikan cos, ya. Kalau cos itu samping miring, maka secant itu miring per samping. Miring bagi samping, berarti akar 10 bagi 3. Atau boleh ditulis 1/3 akar 10. Ya, B berarti benar, ya. Jadi jawabannya B. Nah, boleh kita cek sampai E, ya. Kalau kita cek cos X sama dengan, ya, harusnya samping bagi miring, ya. Jadi 3 per akar 10, ya. Jadi sama dengan 3/10 akar 10. Nah, di sini 1/10, salah, ya. Kosekan itu kebalikan sin, ya. Kosekan X balikan sin.
sin itu depan miring, maka kosekan miring per depan. Jadi akar 10 dibagi 1 harusnya akar 10. Terakhir yang E kotangen X. Ini kebalikan dari tan ya. Kalau tan 1/3 maka kotangen 3/1 harusnya. Alias 3. Ya, harusnya bukan min 3 tapi plus 3. Oke, nah ini pembahasan soal nomor 9. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 10. Nah, di sini kita diberikan dua buah gedung ya yang berjarak 50 meter ya. Berarti dari gedung sini ke sini 50 meter. Gitu ya. Nah, sekarang diinformasikan sudut elevasi gedung 1 dengan gedung 2 adalah 30 derajat. Nah, ini gedung satunya, gedung elevasinya ke gedung 2 itu sebesar 30 derajat. Nah, dari gedung 1 sudut depresi dengan alas gedung 2 ya, itu sebesar 75 derajat. Pertanyaannya berapa tinggi gedung 2? Ya, berapa tinggi gedung 2? Oke, kita misalkan ini gedung 2 ini adalah dari sini ke sini katakanlah Y1, ini Y2, berarti tinggi gedung 2 adalah Y1 tambah Y2. Jadi ini kita buat dua segitiga siku-siku ya. Nah, kita buat dua segitiga siku-siku. Oke, seperti ini ya, dengan sudut yang terbentuk ini 30 derajat. Ini Y1. Nah, ini jarak dua gedung adalah 50 meter. Nah, kita bisa manfaatkan rumus tan ya, perbandingan tan depan bagi samping ya, bahwa tan 30 derajat ya, ini sama dengan depan Y1 ya, Y1 bagi 50 bagi samping. Nah, kita tahu bahwa tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3 ya, atau 1/akar 3 juga boleh. 1/3 akar 3 sama dengan Y1 per 50. Sehingga Y1 nya adalah 50/3 akar 3. Atau 50 dikali 1/3 akar 3. Nah, ini kita simpan dulu ya nilai Y1 nya. Oke, sekarang kita cari Y2. Ya, Y2 kita buat lagi segitiganya agak besar ya segitiganya. Nanti kita cerminkan, nah seperti ini. Nah, sorry, ini pakai garis hitam ya. Oke ya. Ini diketahui sudutnya 75 derajat. Ini Y2 ya, Y2. Kemudian ini jarak antar gedung ya 50 meter. Nah, dengan perbandingan depan samping juga ya kita gunakan rumus tan ya, tan 75 derajat. Ya, depan bagi samping, depannya Y2 ya, sampingnya adalah 50. Nah, masalahnya berapa nilai tan 75? Oke, kita hitung dulu di sini. Tan 75. Sebentar, ini kita turunin aja. Oke. Jadi kita perlu tahu mencari tan 75. Tan 75 ini adalah tan dari penjumlahan dua sudut istimewa 45 tambah 30. Nah, kita tahu bahwa rumus tan penjumlahan dua sudut tan A tambah B adalah tan A, jadi tan 45 tambah tan B, B nya 30 dibagi 1 min tan A, hanya 45 dikali tan B, B nya 30. Nah, ini tan 45 1, tan 30 1/3 akar 3 dibagi 1 min tan 45 1, tan 30 1/3 akar 3. Nah, apabila kedua bagian ini pembilang dan penyebut kita kali 3 ya, baik pembilang dan penyebut, maka akan kita peroleh ya, kita turun ke bawah
kita akan peroleh kali 3, 3 dikali 3 jadi habis sepertiganya, jadi akar 3 saja. 1 kali 3, 3. 1 kali sepertiga kan sepertiga ya, dikali 3 jadi 1 ya, 1 akar 3. Nah seperti ini. Nah jadi bentuk tan 75 3 tambah akar 3 dibagi 3 min akar 3. Kita rasionalkan penyebut dengan cara kita kali sekawan. Sekawannya jadi 3 tambah akar 3 dibagi 3 tambah akar 3. Nah seperti ini. Kemudian kita sederhanakan ya. 3 tambah akar 3 dikali 3 tambah akar 3 berarti 3 tambah akar 3 kuadrat ya, 3 tambah akar 3 kuadrat ya, 3 tambah akar 3 dikali 3 tambah akar 3 artinya 3 tambah akar 3 kuadrat. Nah ini sama saja menjadi 3 kuadrat 9 ya, tambah 2 kali 3 kali akar 3 ya, 6 akar 3 ditambah akar 3 kuadrat ya 3. Kemudian perkalian sekawan ya, A min B, A plus B jadi kuadrat dikurang kuadrat. 3 kuadrat 9 dikurang akar 3 kuadrat 3. Maka kita peroleh jadi kita ke kanan aja ya biar muat. 9 tambah 3 12 tambah 6 akar 3 dibagi 9 kurang 3 6. Nah seperti ini. 12 bagi 6 2. 6 akar 3 bagi 6 akar 3. Nah, inilah nilai tan 75. Bisa kita tuliskan di sini. Jadi tan 75-nya adalah 2 tambah akar 3. Sama dengan Y2 per 50. Nah, sehingga Y2-nya sama dengan 50 dikali 2 tambah akar 3. Nah, ini kita simpan ya sebagai nilai Y2-nya. Nah, untuk mendapatkan tinggi gedung kedua, kita lihat tadi Y1-nya ya 50 kali sepertiga akar 3 ya, atau kita coba kopas ya. Kita coba kopas ya nilai Y1-nya. Oke, kita kopas di sini. Ya, maka akan kita peroleh tinggi gedung ya, tinggi ya gedung 2 itu sama dengan Y1 ditambah Y2. Y1-nya 50 kali sepertiga akar 3, Y2-nya 50 juga namun dikali 2 tambah akar 3. Oke, jika 50-nya kita keluarkan maka kita punya sepertiga akar 3 ditambah 2 ditambah akar 3. Sepertiga akar 3 bisa ditambah dengan akar 3 ya. Jadi kita punya 50 dikali 2 tambah 1/3 tambah 1 ya. Jadi 4/3. 4/3 akar 3. Nah seperti ini. Namun kita perhatikan nggak ada yang 50 ya. Nah, jadi ini 2 dengan 4/3 bisa dibagi 2, artinya 2-nya bisa dikeluarkan, berarti jadi 50 kali 2, 100 ya, jadi 100 ini dibagi 2 jadi 1 tambah 1/3 akar 3 2/3 akar 3 ya, maka kita pilih opsinya yang E.